لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala masih di bab maja'a fi law, yaitu bab dalil-dalil berkaitan dengan kalimat law, seandainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disitir oleh penulis rahimahullah, firman Allah di surat Ali Imran ayat 154. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Mereka orang-orang munafik, mereka berkata, law kana lana minal amri syai'. Itu seandainya perkara itu diserahkan kepada kita, kita bisa mengatur urusan ketika itu, ma qutilna hahuna. Kita tidak akan, atau sebagian dari kita tidak akan terbunuh di medan perang ini. Karena orang-orang munafik itu mereka anti dengan pembelaan terhadap Islam, dan mereka tidak mau membela Islam serta berperang di jalan Allah. Maka ketika beberapa dari kaum muslimin wafat disebabkan medan perang, disebabkan peperangan, maka mereka seolah-olah menjadi orang-orang yang bersikap bijak. Seandainya enggak ada peperangan, seandainya kita tidak ada ghazwah, harb atau peperangan bersama Rasulullah, maka pasti enggak bakal bergelimpangan dengan mayit-mayit ini di antara kita. Dan di sini di ayat ini disebutkan lau kana lana minal amri syai'. Lau, ada lau di sini, yaitu berandai-andai. Tapi maksud dari pengandaian ini bukan sekadar mengkhabarkan, melainkan menunjukkan adanya penyesalan dan membuat kaum muslimin justru semakin sedih dengan apa yang terjadi. Ini suatu poin yang penting untuk kita fahami baik-baik. Kalimat seandainya atau coba kalau atau semisal itu dengan adanya maksud, yaitu untuk berandai-andai, atau dengan adanya maksud ataupun tidak ada maksud untuk menambah kesedihan, maka ini terlarang. Ya, sebagian dari kita ketika ada yang meminta kepada kita solusi atau jalan keluar akan suatu cobaan, ya, karena mungkin orang yang minta nasihat ini dia telah melakukan kesalahan. Kadang kita keceplosan untuk mengatakan, duh seandainya dulu antum gini-gini gitu. Coba kalau dulu kan antum gak kayak gini gitu. Nah, kadang-kadang kita mengatakan seperti itu, tidak ada maksud untuk membuatnya makin sedih. Tapi biasanya ini justru membuat makin sedih gitu loh. Bismillah. Oke, kalau misalnya antum mendengar fatwa para ulama, biasanya di majelis ta'lim mereka, kemudian ada secarik kertas dibacakan oleh qari, kemudian di situ ada tertera beberapa kasus dari jemaah atau dari hadirin
Ada yang mengatakan saya telah terjadi pada hidup saya begini begitu begini diceritakan. Itu biasanya para masyayikh atau para ulama itu tidak mengatakan coba kalau antum dulu kayak gini. Enggak ada kayak gitu. Rata-rata kemudian memberikan solusi apa yang harus dilakukan sekarang gitu loh, bukan apa yang harus disesali di masa lampau. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu yang benar. Ya, adapun kita orang-orang awam kadang-kadang ketika istri kita melakukan ini atau mungkin mencurahkan isi hatinya karena telah melakukan kesalahan, kemudian minta bagaimana solusinya dan apa yang harus dilakukan sekarang. Kadang-kadang kita kemudian bukannya justru memberi solusi, malah semakin memendungkan perasaan dia dengan mengatakan, coba kalau dulu kamu kayak gini, sekiranya dulu kayak gini, seandainya kamu nggak gini, seandainya dan seterusnya. Yang mana kalimat seperti itu kadang bagi kita yang menerima curhatan orang, karena kita juga ingin melampiaskan kekesalan. Kenapa harus ini terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa? Ya, maka ini sebenarnya kesalahan. Orang itu meminta nasihat, meminta solusi, bukan mencari penambahan minyak untuk kobaran kesedihannya atau apinya, enggak. Melainkan gimana cara untuk meredam perasaan ini, bukan malah justru semakin ditambah minyaknya, ya, sehingga terbakar kolbunya dan makin menyesal. Yang tadinya minta solusi malah justru mulai mencela takdir, malah makin buruk keadaannya. Ya. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di surah Al-Imran ayat 168, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ya, ini lagi-lagi orang-orang munafik. Itu mereka adalah orang-orang yang mengatakan kepada saudara mereka, yaitu kaum muslimin yang telah berperang. Sementara orang-orang munafik ini qa'adu. Orang-orang munafik ini qa'adu, yaitu mereka hanya duduk saja, enggak ikutan perang. Enggak mau ikutan perang mereka karena munafik. Pertama, karena mereka enggak mau membela Islam. Kedua, karena mereka pengecut gitu. Maka ketika telah terjadi peperangan dan beberapa dari kaum muslimin itu terbunuh di medan perang dan mereka mati syahid, maka orang-orang munafik itu tidak melihat sisi syahidnya muslimin yang telah mati, enggak melihat dari sisi itu. Tapi mereka melihat dari sisi yang tampak pada mereka, dari lost, dari kerugian, kehilangan berupa beberapa individu yang telah mati, yang seolah-olah itu keburukan buat kaum muslimin. Maka mereka, orang munafik yang duduk dan tidak ikut berperang, mereka bilang apa? Law ata'una ma qutilu. Coba kalau kemarin waktu itu enggak ikutan perang. Coba kalau misalnya ikutan nasihat kita, enggak bakal mereka mati. Syuf, lihat ini nih. Lafal coba kalau. Ini sudah terjadi. Bahkan kejadian ini bukan keburukan mutlak gitu loh. Matinya syuhada di medan perang itu bukan keburukan mutlak, bahkan justru itu pelajaran ibrah, dan kesyahidan mereka itu justru merupakan benefit yang akan mereka dapatkan di alam barzakh dan juga hari akhir. Ada orang yang mati syahid di medan perang dan mereka ikhlas, itu selamat dari fitnah kubur, dan di akhirat lebih afdal lagi ganjaran buat mereka. Tapi orang munafik tidak melihat itu. Sebagaimana banyak dari kita juga, ketika ada yang minta advice, nasihat, solution, jalan keluar, karena kita mendengar cerita ini juga kesel gitu, terus kita bilang, coba kalau ente dulu kayak gini, ente sih kayak gitu, nah gitu. Coba kita tambahin, nyalahin gitu. Bukan untuk, mungkin kadang kita maksudnya supaya dia baik, berubah, tapi kadang-kadang bukan hanya itu, karena kita itu kesel aja dengar cerita itu. Ya. Kesel dengan cerita itu dan mulai mencela apa yang terjadi, mulai mencela kenapa kamu dulu kayak gini, kenapa kamu dulu kayak enggak melakukan ini, enggak melakukan itu. Nah, walaupun ini enggak mesti jadi munafik, bukan, tetapi orang-orang munafik biasanya seperti itu kalau mereka melihat kerugian yang ada pada kaum muslimin, seolah-olah mereka di pihak yang benar dan seolah-olah kaum muslimin telah melakukan sesuatu yang salah,
dan mereka tidak melihat bahwasanya di balik takdir Allah Azza wa Jalla terhadap suatu kehilangan, kerugian, kesalahan, itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Nabi Adam alaihissalam telah melakukan suatu kesalahan di surga. Dan Allah Ta'ala menetapkan dengan takdirnya beliau melakukan kesalahan. Dan Allah dan beliau serta istrinya meminta ampun pada Allah Azza wa Jalla, dan Allah kabulkan pengampunannya. Masalah sebenarnya selesai. Khalas. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermaksud memberikan hukuman, melainkan memberikan efek yang baik insyaallah Ta'ala kepada Nabi Adam dan istrinya, yaitu berupa diturunkan menuju alam dunia ini. Nah, kita itu nggak boleh mengatakan, coba kalau dulu Nabi Adam itu nggak jadi ambil sesuatu dari pohon terlarang itu. Coba kita pikir-pikir. Kalau kita ngomong, coba kalau misalnya dulu Nabi Adam nggak ngambil apa-apa dari pohon itu, ya kita di surga semua. Perkataan itu salah nggak? Salah. Pertama, itu ada kalimat coba kalau, yaitu lau, seandainya gitu. Itu satu, itu udah salah. Kedua, itu seperti ada menggugat takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang kedua. Seolah tidak terima dengan apa yang telah berlaku. Dan ketiga, itu useless. Enggak ada manfaatnya antum seperti itu. Karena apa? Semua sudah terjadi. Antum mau ngomong 1000 kali kayak gitu, tidak akan ada berubah dari itu, melainkan justru dosanya banyak. Ya, sebagaimana kita ketika ada orang bersalah dan dia mau taubat dan dia mau memperbaiki diri, nyari solusi, malah kemudian kita kembalikan lagi ke posisi sebelumnya, yaitu coba kalau kamu gini, coba dulu kayak gini. Ya, what's the point? Ini saya mau taubat, saya mau baik. Ya. Kayak orang ketika minta nasihat, kita nggak usah di poin masa lalu dia. Mereka, ayo sekarang mau gimana? Ayo. Ada seorang yang kata Nabi SAW telah membunuh 99 orang. 99 orang dia bunuh nih. Ini preman pasar Keranggan aja nggak ada yang kayak gini gitu. Ya, preman mana kayak gini, subhanallah. 99 orang dibunuh. Maka kemudian dia mau bertaubat, mencari siapa orang yang berilmu untuk bisa memberikan advice, arahan, nasihat supaya dia bisa bertaubat dengan baik lillahi ta'ala. Maka dia arahkan justru kepada seorang abid yang jahil, ahli ibadah namun tidak punya ilmu. Taib. Ketika dia mencurahkan perasaannya, dia ingin taubat, apakah saya bisa taubat? Maka apa kata abid ini, orang ahli ibadah? Enak aja orang kayak ente udah 99, malah sekarang enak aja tinggal taubat gitu aja. Emang gampang gitu. Ini bukannya memberikan jalan keluar, tapi malah mengembalikan orang ini kepada hal yang dia sesali gitu loh. Akhirnya apa? Emosinya terganggu dengan itu. Lah saya mau baik kok, saya mau jadi jalan keluar kok, malah dipenjara lagi di masa lalu saya. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya tak pateni sisan lah. Digenepin 100. Bismillah, enggak pakai bismillah, digenepin 100. Matilah itu yang orang yang berfatwa. Jadi dia kemakan dengan fatwanya sendiri. Ya, kena madarat dari fatwa salahnya sendiri. Ya, coba lihat orang yang berilmu kemudian yang memberikannya arahan. Allah Ta'ala akan mengampunimu, tapi dengan syarat kamu harus hijrah dari tempat asal ketika kamu banyak membunuh orang di situ, hijrah ke tempat yang insya Allah membuat kamu saleh di sana. Lihat di futuristik. Fatwa ini atau nasihat dan arahan ini tidak memenjarakan pelaku kriminal ini ke masa lalu, melainkan insya Allah kamu memiliki bright future, memiliki masa depan yang cerah. Insya Allah kalau kau taubat, Allah Ta'ala akan ampuni kamu. Inilah ulama yang sejati. Inilah ulama, inilah orang berilmu gitu loh. Ya, orang kalau memang dia mau memperbaiki diri, maka jangan kita bantu syaitan untuk membuat dia terpenjara di masa lalunya. Biar kita dukung dia untuk memperbaiki diri. Jangan ente sih dulu kayak gini, ente sih orang disalah-salahin, saya udah mau baik malah disalah-salahin lagi. Ya balik lagi dia.
putus asa dia. Ya. Maka Nabi SAW juga pernah ketika ada seorang sahabat ya yang justru mencela orang udah mau taubat, ya orang udah taubat, udah kena hukuman dari taubatnya, kemudian ada sahabat yang mencela, memaki, melaknatnya ya. Maka kata Nabi, jangan kamu bantu syaitan untuk orang ini. Jangan kamu tolong syaitan untuk orang ini. Maksudnya apa tolong syaitan? Orang itu kalau udah mau taubat, udah mau baik, kemudian antum celak dia akan masa lalunya, padahal dia pengen keluar dari masa lalunya, itu sama dengan menolong syaitan untuk membuat dia kembali lagi ke masa lalunya. Akhirnya dia kembali ke masa lalunya akhirnya. Siapa yang menolongnya untuk kayak gitu? Orang-orang yang melaknat dan mencelanya. Ketika memang orang ini pengen baik dan mencari solusi. Ya. Maka seandainya coba kalau dan seterusnya untuk nasihat itu hindari dah. Terutama kita orang tua ya. Kadang-kadang walaupun bisa buat jadi pelajaran buat anak-anak. Kadang-kadang pembahasan kita membuat anak-anak frustrasi atau nggak mau kemudian move on dari masa lalunya. Iya, orang tua kadang-kadang boleh berkata, kan sudah bapak bilang, kan sudah ibu bilang dulu. Nah sekarang kamu belajar, ya gitu. Itu baik. Tapi biasanya orang tua kita ke anak berbuat salah dulunya, dinasihatin enggak ini. Kadang-kadang kita ketika anak mau memperbaiki diri, kadang-kadang kita kemudian mengisolir anak itu ke kesalahan masa lalu lagi. Ya. Kamu sih kan dulu udah apa bilang, makanya gini. Ya, kembali lagi kemudian ke kesalahan masa lalunya. Akhirnya si anak yang tadi pengen keluar, dia nggak jadi keluar. Karena nggak dikasih jalan keluar sama orang tuanya. Nggak dikasih jalan keluar. Padahal anak ini pengen keluar. Anak ini tahu dia sudah salah. Ketika orang udah tahu dia udah salah, ya udah nggak usah dipupuk terus penyesalan itu. Ya udah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Berubah. Bismillah, ayo. Dan jangan membuat dia putus asa. Buat dia, bismillah, dia percaya sama Allah kalau dia akan diampuni, dia akan kembali memperbaiki insyaallah. Begitu. Ya, sebagian dari orang tua kadang memberikan atau mengucapkan suatu penyesalan ketika melihat anaknya mungkin bandel atau nakal atau enggak ke agama. Lalu orang tuanya kadang bilang ke tetangga atau ke orang lain, coba kalau saya dulu masukin anak saya pesantren. Anak antum udah tua, akhi, antum mau ngapain sekarang dengan omongan itu? Berapa usia anak antum sekarang? Udah 25 sih. 25 pesantren nggak ada yang mau nerima, cleaning service aja nggak mau terima yang 25 gitu kan. Mau ngapain terus sekarang? Antum ngomong, coba anak saya dulu pesantren, coba kok anak saya dulu kuliah di sini, coba. Mau balik ke masa lalu. Nggak ada faedahnya dari kalimat itu. Ya udah, sekarang hadapilah takdir yang berlaku. Tapi kan anak saya emang bandel gitu ya. Ya udah, anak bandel, ya konsekuensi apa yang telah mungkin kita usahakan dulu, sekarang hasilnya seperti ini. Ya, man yazra' yahsud. Siapa yang menanam dia akan memanen. Kalau yang dia tanam keburukan, ya khalas, panennya seperti ini sekarang. Terus apakah kemudian kita harus memenjarakan pikiran kita dengan masa-masa lalu kita yang salah? Dengan opsi yang kita pilih telah salah, terus di situ terus enggak? Tapi sekarang kita punya masa depan. Kita punya present time, yaitu masa kini. Bagaimana untuk masa depannya kita memperbaiki diri, gitu. Ya begitu. Lihat orang-orang yang masuk Islam dari kalangan sahabat. Dahulunya mereka musyrikun, penyembah berhala, menyembah makanan kadang-kadang dibuat sebagai berhala, penyembah ini itu, berbuat syirik, meyakini khurafat dan takhayul. Setelah masuk Islam mereka taubat. Ya, apakah Nabi SAW pernah mengatakan kepada, "Tuh kan apa kata gua?" Lu sih dulu kayak gitu, kayak gini. Gak ada. Melainkan ayo kita menuju ke masa depan yang cerah dengan Islam. Taubatlah, bismillah, ayo kita menuju Islam. Bahkan ada beberapa sahabat, ada seorang sahabat yang dia bilang, "Ya Rasulullah, saya dulu waktu di masa jahiliyah, ketika enggak tahu Islam sama sekali, belum ada, engkau belum diutus sebagai Rasulullah. Itu saya dulu rajin sedekah, rajin ini, rajin banyak yang telah dia berikan kepada manusia dari kebaikan-kebaikan." Ya. Maka Rasulullah SAW enggak mengatakan, dulu ente kafir, apa namanya, baik, ya sekarang baru pengen itu kebaikan. Enggak begitu, malah justru dikatakan apa yang telah engkau lakukan, yang maknanya apa yang telah engkau lakukan dulu dalam kebaikan,
Maka kalau sekarang masuk Islam dan Islamnya baik, maka Allah Ta'ala akan kembalikan pahala itu buat antum. Motivasi. Itulah Islam. Maka ulama, sebagian kita ketahui, ketika mereka melihat orang mau taubat, orang mau benar, walaupun masa lalu mereka seburuk apapun, maka para ulama ini akan memberikan solusi yang terbaik dan yang terang benderang buat orang ini. Ya, terang benderang buat orang ini. Supaya orang-orang ini membaik, tidak kembali ke penjara masa lalunya yang buruk. Tapi kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, dalam di sini Sahih Muslim dan dalam manuskrip kitab Tauhid itu ada yang terhapus. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, orang beriman yang kuat itu lebih baik. Wa ahabbu ila Allah, dan lebih Allah cintai dibandingkan orang beriman yang dhaif, yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan di setiap dari kedua ini ada kebaikan. Jadi ada al-mu'min al-qawi, ada al-mu'min ad-dhaif. Orang beriman dan dia kuat, dan ada orang beriman dan dia lemah. Yang kuat dalam beriman ini lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan yang agak lemah imannya. Tapi wa fi kullin khairun, di setiap dari dua ini masing-masing khair, ada kebaikan. Taib al-mu'minul qawi, ada lafal al-qawi di sini yaitu kuat. Berarti dia sifat untuk orang beriman ini. Jadi al-mu'minul qawi maka ini mengandung dua sifat. Pertama, sifat yang ada di dalam lafal al-mu'min, yaitu sifat iman. Jadi secara zat orang mukmin ini beriman. Ini sifat. Kemudian sifat yang kedua ditambah yaitu al-qawi, yaitu kuat. Kuat dalam apanya di sini konteksnya? Kuat dalam keimanan, ini konteks aslinya. Konteks aslinya sini, kuat dalam keimanan. Ya, karena ini konteks keagamaan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak mensabdakan sesuatu dalam konteks fisik semata. Enggak. Apakah mungkin al-mu'minul qawi di sini juga masuk di dalamnya yaitu kekuatan fisik atau zahir? Maka jawabannya iya, dengan kaitan jika kekuatan fisik atau zahir tersebut mendukung kekuatan iman, adapun kekuatan fisik atau kekuatan zahir seperti harta, pakaian, kendaraan, jika itu tidak mendukung kekuatan iman, maka tidak dimaksudkan dalam hadis ini. Karena kekuatan manusia kan dengan izin Allah Azza wa Jalla ada kekuatan imannya, itu jelas ma'nawi, ya, dan bisa terlampir di lisannya, di anggota tubuhnya. Taib, ada pula kekuatan manusiawi yang dinisbatkan kepada manusia dengan izin Allah, yang ada di fisiknya, energinya, tenaganya, kemudian juga pakaiannya. Dari segi kekuatan di sini maksudnya adalah kemewahannya, kebaikannya, keindahannya, kemudian hartanya, kepemilikannya, seperti kendaraannya, rumahnya. Apakah ini semua masuk ke dalam hadis? Maka kita katakan pada asalnya tidak masuk ke dalam hadis, kecuali jika kekuatan mazhar atau fisik atau penampilan atau semisalnya ini mendukung kekuatan keimanan dia, membuat dia semakin kuat imannya. Maka seseorang muslim, mukmin, ketika dia memiliki kekuatan fisik, tubuh yang bugar, dia setiap hari fitness atau olahraga, kalau ternyata imannya lemah, maka dia masuk ke dalam al-mu'min ad-dhaif, orang beriman yang lemah. Orang beriman yang lemah. Kenapa? Karena kekuatan fisiknya, appearance-nya, apa yang dia punya dari penampilan itu tidak mendukung kuatnya iman. Tidak mendukung kuatnya iman.
Maka ini masuk kategori al-mu'min ad-dha'if. Nah, al-mu'min al-qawi yaitu yang kuat imannya. Meskipun kendatipun misal dia memiliki weakness dan kekurangan di fisiknya. Mungkin karena usia, atau mungkin karena bawaan lahiran dari lahir, atau faktor lain, kecelakaan, atau mungkin karena memang dia juga malas olahraga atau semisal itu. Ya. Kalau dia tetap punya iman dan tinggi imannya, maka ini termasuk al-mu'min al-qawi. Adapun urusan fisiknya, urusan rezekinya, hartanya, kepemilikannya, maka ini hal lain yang tidak dibincangkan dan tidak dijadikan sebagai makna asal dalam hadis, makna asli dalam hadis. Berarti priority utama kita adalah kekuatan iman di sini. Al-mu'min al-qawi yaitu al-quwwah fil iman. Kekuatan dalam masalah iman. Termasuk kekuatan dalam masalah iman yaitu kekuatan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Yakinnya pada Allah Azza wa Jalla, kekuatan tawakal pada Allah Azza wa Jalla, kekuatan cintanya pada Allah Azza wa Jalla, kekuatan rasa takutnya pada Allah Azza wa Jalla, dan yakinnya pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kekuatan ibadah dan istiqamahnya ini masuk dalam al-mu'min al-qawi. Karena istiqamah dan beriltizam terhadap sunnah itu memerlukan azam dan kekuatan hati. Dan ini juga dimaksud dalam lafal al-mu'min al-qawi. Karena barangkali ada orang yang mukmin beriman tapi dia lemah untuk bisa istiqamah. Dia lemah untuk bisa istiqamah. Makanya al-mu'min ad-dha'if kalau misalnya lemah dalam istiqamah. Ya, adapun kalau dia qawi, kuat, istiqamah, berarti iltizam terhadap sunnah, dan dia tidak peduli dengan laumatul laim, tidak peduli dengan celaan pencela. Kalau memang dia benar dengan sunnah Nabi SAW, maka khalas, apa yang orang katakan secara negatif itu bukan urusan buat dia. Maka ini al-mu'min al-qawi, meskipun dia memiliki dha'af, weakness, kekurangan dalam fisiknya, mungkin karena malas olahraga mungkin, dan hal lainnya. Begitu. Begitu juga dengan antum yang kuat, misalnya kajian ba'da subuh enggak tidur, melek terus. Antum punya azam kuat, antum melek terus sampai supaya istiqamah sampai akhir kajian misalnya. Ya, sebagaimana ana melek terus juga, dan antum yang tidur jangan bikin ana ikutan tidur. Ya, maka kekuatan antum ketika terus terjaga itu termasuk al-mu'min al-qawi. Ya. Namun bukan berarti yang tidur itu pasti dhaif, bukan. Mungkin karena ada alasan lain, ya, di antara alasannya tradisi, ya. Taib, al-mu'min al-qawi dia memiliki azam, kekuatan iman, dan kekuatan iman di hatinya itu membuat dia bisa istiqamah, membuat dia bisa tegak terus di atas sunnah. Ya. Apalagi dia betul-betul mempelajari iman, rukun iman, dan mengamalkan isi dari segala rukun iman, cabang-cabang dari iman, syu'ab al-iman, kemudian dia mengamalkannya. Maka sebenarnya seseorang ketika kuat imannya, dunia itu baginya itu enggak seberapa, dan omongan, komentar orang yang miring tentangnya dan itu enggak seberapa bagi dia. Karena ya bagi dia yang paling penting adalah bagaimana Allah Ta'ala terhadap dirinya, itu yang paling penting. Maka itu membentuk karakter kekuatan iman pada diri seseorang. Adapun kalau mukmin yang dhaif, ia punya iman betul, tapi di i'tiqad dan tekad dia, istiqamah dia itu lemah. Dan lebih Allah cintai tentu yang kuat imannya. Itu wajar. Nabi SAW memberikan statement ini untuk mengingatkan betul-betul kepada kita bahwasanya kalau pengen lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, maka kuatkanlah azam untuk betul-betul beriman dan beramal saleh dan beribadah, istiqamah. Lihat bagaimana dahulu sebagian dari salaf, ada sahabat atau tabi'in yang berjalan ratusan kilometer hanya untuk mencari satu hadis atau mendengar satu hadis saja. Karena apa kok bisa kayak gini? Padahal dia manusia sama seperti kita. Karena iman. Karena iman. Dan para salaf zaman dulu, para sahabat ketika mereka berperang, pedang, mereka pakai pedang, dan pasukan berkuda. Pedang, pakai pedang. Dan pedang tersebut di zaman itu berat, ikhwan. Pedang itu besi. Berat, ya. Tapi kenapa mereka bisa kuat dan berhasil mengalahkan kaum musyrikin? Karena iman, kekuatan iman. Jadi kadangkala
tubuh itu mengikuti bagaimana qalbu kita, yang Nabi SAW juga mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ada di mudghah, segumpal daging di jasad kita, yang kalau dia baik maka seluruh jasadnya ikutan baik, kalau dia buruk seluruh jasadnya ikutan buruk. Ia adalah qalbu, jantung kita secara maknawi atau secara zat. Jadi kata Nabi SAW, mudghah ini menunjukkan dia fisik, mudghah, ya. Dan qalbu itu ada macam, imma dia hissi, imma dia ma'nawi. Qalbu secara hissi yaitu jantung yang kita tahu, itu heart, jantung secara fisik yang kita dengar denyutnya, detaknya, itu qalb, jantung yang kita kenal. Tapi kemudian ada juga jantung atau hati, bukan liver tapi hati, yaitu jantung yang sifatnya ma'nawi. Yang sifatnya ma'nawi dan dia gaib, ada pada diri kita dan dia gaib, enggak bisa terlihat. Maka itu ada juga seperti itu. Di hadis Nabi SAW menyebutkan mudghah yang menunjukkan ini fisik. Maka dari fisik ini, yaitu jantung secara fisik, kalau jantungnya bagus, itu insyaallah tubuh umumnya tubuh itu berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Tapi kalau jantungnya udah enggak benar, ada kesalahan, peredaran darahnya kurang dan seterusnya, maka fisiknya juga akan terpengaruh dengan itu. Itu dari segi fisik, al-wahyal qalb, fisik itu. Nabi SAW mengerti fisik, jantung fisik. Maka ketika jantung fisik itu sangat berpengaruh pada fisik kita, maka lebih-lebih jantung secara maknawi akan berpengaruh pada apa yang difungsikan oleh seluruh organ tubuh kita. Baik atau buruk, amalan baik atau amalan buruk, maka itu tergantung dengan jantung secara maknawi. Jantung secara maknawi. Taib. Maka kekuatan iman ada pada jantung secara maknawi, yaitu hati secara maknawi. Dan Allah mencintai dan menganggap lebih baik orang mukmin yang kuat imannya dibandingkan orang mukmin yang dhaif imannya. Dan kata Nabi SAW, wa fi kullin khair. Dan for each person, yaitu setiap dari pihak ini, mukmin dhaif dan mukmin qawi, itu masing-masing khair, masing-masing ada kebaikan. Ada kebaikan. Ini dalam ilmu balaghah namanya ihtiras. Ihtiras yaitu penjagaan. Maksudnya penjagaan apa? Jaga-jaga supaya orang itu enggak mengira bahwasanya mukmin dhaif itu tidak ada kebaikan padanya. Melainkan Rasulullah katakan wa fi kullin khair. Di setiapnya ada kebaikan, supaya pembaca atau yang mendengar hadis ini menganggap bahwasanya walaupun mukmin ini dhaif, tapi dia masih tetap ada kebaikannya. Maka ini sahih, tentu sahih. Walaupun mukmin ini dhaif, imannya lemah, tapi masih beriman, itu lebih afdal daripada orang musyrik. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala juga mengisyaratkan dan menyatakan dengan jelas hal demikian. Ya. Bahwasanya wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Budak hamba sahaya, budak yang beriman, ya, itu lebih baik daripada seorang musyrik, walaupun orang musyrik ini memberi kalian surprise, memberi kalian hal yang menakjubkan, yaitu sukses di dunianya, hartanya banyak, pakaiannya masya Allah, setiap hari naik pesawat ke sana sini, businessman. Sementara ini fulan abd mu'min, yaitu budak dia, hasil perang dan jadi budak kemudian beriman. Ini lebih afdal dibandingkan fulan ini, lebih afdal yang musyrik dibandingkan orang yang musyrik, ya. Taib. Ini menunjukkan orang beriman walaupun dia memang ada kelemahan, maka itu lebih afdal daripada orang musyrik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di hadis Nabi berikutnya Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jizanna, wala ta'jaz, wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa ma syafa'ala
fa inna law taftahu amal syaitan. Baik, kita bahas hadis ini untuk sisa dari waktu kita, ikhwan. Ini hadis yang sangat agung, hadis untuk para pemuda terutama agar membaik, terutama Gen Z. Ya, ini hadis ini harus dipahami oleh generasi Z dan generasi Alpha, dan nanti ada generasi Omega juga. Ya, karena apa? Karena kita lihat kemalasan, laziness, idle, nggak mau ngapa-ngapain, mager, kaum rebahan, itu paling anti dengan hadis ini. Males, dikit-dikit baper, kerja nggak bener, kemudian resign cepet, nggak loyal pada pekerjaannya, nggak loyal pada cita-citanya, gampang patah hati, gampang pindah hati, gampang pindah pekerjaan, nggak bisa istiqamah, apa-apa harus netek sama orang tuanya, apa-apa ngandelin emaknya, ngandelin bapaknya, ngandelin uang bapak ibunya. Ini ya produk ya generasi banyak zaman sekarang di generasi Z dan Alpha ini yang perlu betul-betul dididik lagi deh orang tuanya, karena ini juga hasil pendidikan orang tuanya di internet age, kekagetan manusia dengan internet ini ya, yang mana anak-anak generasi Z ini mereka hidup dengan akal mereka sejak usia tamyiz, usia 7 tahun atau sekitarnya sampai sekarang, itu hidup dengan adanya kemudahan akses internet dan transportasi. Tidak seperti antum-antum Pak dulu yang sekarang jenggotnya udah mulai memutih. Antum sudah mengalami zaman kolonial mungkin, dan sekarang di zaman milenial. Masya Allah, berbeda ya. Maka hadis ini itu harus ditanam dan dipupuk pada generasi-generasi sekarang, karena semangatnya beda. Ya, semangat generasi boomer itu semangat kemerdekaan, ya, masih euforia dengan kemerdekaan, Pak. Semangat milenial itu masih semangat yaitu dengan berbagai ujian, yang mana masa-masa sulit, yang kadang-kadang generasi milenial ini mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang tidak sama dengan pendidikan bapak ibunya dulu generasi boomer. Ya, karena apa? Karena mungkin banyak dari kita itu dulu mengalami masa-masa yang sangat sulit di kampung. Kemudian berdikari, bertualang, kemudian mencari penghasilan di kota. Kita mengalami masa-masa yang sulit, dan kita tidak mau anak-anak kita sesulit kita dulu. This is the problem. Inilah masalahnya. Kemudian anak-anak yang sekarang dimanjakan dengan internet, dimanjakan dengan segala, diberikan apa ini itu, dan membuat anak-anak kalau dicabut sedikit kenikmatan itu cepat tantrum, dan gak tegaan orang tuanya. Kemudian kita itu kebanyakan mengistilahkan anak-anak sekarang dengan istilah-istilah yang kita itu menyesali anak-anak sekarang saja, tapi tidak memberikan solusi yang baik. Seperti kita katakan kids zaman now, anak zaman sekarang, generasi micin, terus sekarang generasi Z dan seterusnya. Kita hanya bisa mencela dan mendeskripsikan generasi bawah kita ini sebagai generasi yang terbelakang dari segi spirit dan semangat, walaupun kenyataannya begitu. Tapi kita nggak ngaca kalau misalnya mereka itu produk kita juga gitu loh. Mereka itu bimbingan kita juga. Mereka seperti itu memang betul karena environment, karena antropologi zaman sekarang itu berubah dibandingkan zaman kita dulu, betul. Tetapi kita itu terlambat kaget, Pak. Kita ini terlambat kaget ya, sehingga membuat anak-anak kita ini kadang-kadang urusan sosial nggak bisa tuh anak-anak. Nah, zaman sekarang tuh nyapa tetangga aja nggak bisa. Tapi kenapa kok bisa kayak gitu? Mungkin orang tuanya juga mendidik seperti itu, nggak melatih anaknya untuk bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya, dengan teman-temannya, dengan orang pada umumnya. Presentasi di kuliah mungkin bisa, tapi nyapa tetangga nggak bisa. Subhanallah. Bukankah itu yang terjadi, kawan? Udah gitu sekarang presentasi di kuliah dimudahkan dengan chat GPT, dengan AI. Itu pun dengan kemalasan, dan presentasinya hasil dari itu semua. Beda dengan antum-antum yang dulu kuliah sampai begadang sahur tiap malam, Senin Kemis tuh puasa terus kemudian supaya bisa presentasi di hadapan dosen. Ya, susah payah nyari sampel yang benar buat nyusun kalimat. Susah dulu. Perlu waktu sebulan buat nyusul satu makalah kecil aja, sebulan loh. Saking akses kemudahan itu tidak semudah sekarang. Namun sekarang kita itu memudahkan, dan anak-anak kita jangan sampai sengsara kayak kita dulu. Ya, kita nggak mau nyengsarin anak, tapi banyak dari kita itu terlalu membuat anak itu lembek, membuat generasi yang loyo.
Yang generasi yang sampai tua masih nyusu sama orang tuanya. Kemudian pas kita kaget dengan mereka yang begitu lemahnya, vulnerable, gampang pecah, gampang broken, kemudian kita salahkan mereka generasi, anak zaman sekarang kayak gini. Enggak ada, anak zaman sekarang kayak gini, mau kayak gini, kayak kita qadarullah kayak gini. Masalahnya di kita kenapa kok membuat mereka itu seperti ini? Kemudian kita salahkan emang udah zamannya. Ya emang udah zaman, akhir zaman pun kayak gitu. Udah diberikan warning oleh Rasulullah SAW, akhir zaman tuh banyak hal-hal yang beda, berubah. Tapi ya kita bukan berarti menyerah dengan kondisi akhir zaman. Ya kita harus benar-benar mendidik dong kemudian. Membuat anak-anak ini mengetahui apa yang bermanfaat buat dia. Apa yang benar buat dia. Jangan ketika kita tahu anak-anak kita nggak gampang sosialisasi, kemudian kita give up, menyerah, ya udahlah emang udah anak zaman sekarang kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu cuma. Apakah di akhirat nanti ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau anak kita membuat kesalahan fatal anak zaman sekarang, kemudian kita akan ketika ditanya kenapa anak begitu, ya Allah emang udah zamannya kayak gitu. Nggak bisa ngomong kayak gitu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada alasan emang udah zamannya kayak gitu, namanya juga akhir zaman, ya Allah ya saya mau gimana. Nggak gimana-gimana, antum yang bahlul, antum yang nggak mendidik antum kan gitu. Ya, ketika ada orang-orang pada mereka nggak ke agama, mereka ke konser, mereka begini, mereka begitu, kemudian anak kita ikut-ikutan, apakah kemudian kita jawab nanti hadapan Allah, ya Allah emang udah pergaulannya, ya Allah emang kayak gitu, zaman beda sama zaman Nabi Muhammad. Ya betul lah, zaman maling HP aja sekarang udah bisa ngomong kayak gitu, manusia bukan nabi boy, ya akhirnya bisa ngomong kayak gitu. Apakah kemudian alasan-alasan seperti ini terima? Enggak terima, ikhwan. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, berhasratlah selalu apa yang bermanfaat buatmu, di mana dunia dan akhirat, agama dan dunia, apa yang bermanfaat ambil, bermanfaat ambil, ya bermanfaat ambil, bukan dimanjakan dengan apa yang dimaui saja. Banyak orang tua milenial itu kelahiran sekitar berapa milenial, kelahiran 78 sampai 98 itu 97. 78 sampai 97 itu masih termasuk kan milenial tuh. Ya. Nah, itu kan anak yang generasi lahiran 78 atau sekitar itu sampai lahiran 97 itu kan sekarang anak-anaknya kan generasi Z. Ada juga masih generasi Alpha. Nah, zaman-zaman ketika kelahiran anak-anak itu ya sekarang mungkin usia antara 27, 28 sampai mungkin usia 40 sekian ya atau 50 gitu. Nah, ini kan pernah mengalami masa-masa sulit ya gitu loh. Seenggaknya yang minimal kelahiran 95 gitu. Pernah mengalami masa-masa misal di Jakarta kereta Jabodetabek belum komuter lain misalnya. Misal. Sekarang anak-anak sekarang Gen Z atau Gen Alpha pernah nggak mereka melihat di mata kepala mereka itu orang bergelantungan di kereta dan sampai di atap kereta itu ada nggak? Kecuali di India. India bukan urusan kita. Di Indonesia sekarang, antum pernah lihat dengan mata kepala? Pernah? Nggak pernah lihat kan? Alhamdulillah. Tapi sayang sekali antum nggak pernah merasakan itu. Sayang banget, itu sweet moments. Itu adalah momen-momen manis. Ya, sampai ada yang di atas pergi kerja di atas berpetualang tuh di atap kereta, sampai ada yang kemudian kesetrum pecah perutnya gara-gara itu. Tuh ada tuh zaman tuh. Ini bukan dongeng. Ya, ini ada seperti itu dulu. Zaman-zaman susah seperti itu, handphone nggak ada. Antum mau ke rumah teman di luar kota, nggak ada handphone, nggak ada apa. Pakai apa? Cari wartel atau telepon yang itu. Coba kalau antum bayangin sekarang, bahkan anak-anak sekarang itu ngebayangin impossible, kok bisa orang zaman dulu kok masih hidup gitu loh. Ya, tanpa HP, tanpa telepon, naik kereta juga kayak gitu. Ya, subhanallah. Ada pernah mengalami masa sulit. Yang mana kemudian direfleksikan masa sulit. Ya, jangan sampai anak saya sesulit itu. Emang nggak ada yang mau anak sesulit itu, betul. Tetapi saking kita itu sayang banget sama anak dan merasakan penderitaan zaman dulu, menganggap bahwasanya kesulitan yang ada pada anak itu penderitaan terus gitu loh. Enggak. Antum lihat sekarang mental orang-orang tua milenial terhadap pesantren dan anak-anak yang di pesantren. Banyak orang tua sekarang ngatur ini, ngatur itu. Capek kemudian musyrif pesantren dengar komplain dari orang tua, masukan dari orang tua wali murid gitu. Dikit-dikit, Ustadz tolong anak saya jangan begini dong Ustadz. Emang mau diapain? Mau diapain?
Capek pesantren itu dengan ucapan apa? Ucapan wali murid. Makin kaya, makin ngeselin, ya. Makin kaya, makin ngeselin. Gak mau anaknya susah. Ustaz, tolong dong Ustaz, anak saya dinaikin kelasnya Ustaz. Dan suruh, iya Bu, asal anaknya benar dong belajarnya, insya Allah. Pokoknya awas Ustaz, kalau misalnya nggak naik kelas nanti awas nih. Bintang 1 pokoknya pesantrennya gitu. Diancam, ya. Anak yang melanggar dihukum, padahal hukumannya hanya skorsing, enggak sampai hukuman fisik seperti dulu. Wah, dulu itu pesantren itu hukumnya itu. Tapi orang tua enggak nangis tuh dihukum anaknya dulu. Itu pesantren dihukum dulu di Al-Irsyad itu, ikhwan. Pakai rotan dipukul itu. Kaki dipukul disuruh gini, pakai rotan. Ada sampai hafal nama ustadz yang paling killer dalam memukul pakai rotan, tapi itu ustadz yang paling anda cintai karena Allah Azza wa Jalla sampai sekarang. Kita ngerasain dulu, enggak sholat berjamaah aja kena 5 Pak. Pertak sampai bengkak. Dan gitu ada beberapa ustadz expert, anda nggak mau sebut namanya, dia ahli dalam mukul, ya. Itu sampai kita disuruh diri di depan masjid, dipermalukan di santri-santri, disuruh gara-gara apa? Enggak sholat jemaah, diri satu kaki diangkat, peletak. Ini ustadznya cerdas ini, pinter. Jadi peletak, didimin dulu sama ustadznya, biar sok nyawa siap, gitu kan, biar rasain, dirasain kan nyut gitu kan, peletak lagi, ya, didimin, karena biarin ini anak ngerasain. Ini yang bikin bengkak tuh kayak gini nih, yang bikin bengkak nih, karena peletak didimin. Berapa detik kemudian baru ada berapa ustadz yang pengen cepet aja, nah ini bagus nih, enak gitu, peletak. Nah ini kayak gini ustadz yang capek, muridnya tinggal kayak gini aja nyantai. Selesai nggak bengkak gitu kayak gini mah. Tapi ada ustadz yang mungkin dulunya juga digituin juga sama ustadznya, akhirnya tahu dia, ya, yang mana yang sakit, mana yang enggak gitu kan. Digituin. Kok sekarang dipeletakin sekali, udah kabur anaknya, lapor orang tuanya, penjara ustadznya. Sekarang siapa? Sekarang yang bikin ini siapa? Ya generasi kita ini, orang tua ini yang bikin kayak gitu. Nah kan alasan nggak ada zaman beda, ya, pokoknya zaman betul zamannya beda bener Pak. Zamannya beda. Sekarang emang nggak bisa digituin. Anak-anaknya makanya lemah. Ya kita nggak bisa nyalahin anak ini lemah 100% karena anak ini emang lemah. Ya bentukan. Betul zamannya beda. Akhirnya angkat suara juga Pak Rosadi. Masya Allah. Ya begitu. Nah, kemudian anak-anak yang dibiarkan malas oleh orang tuanya, apalagi pasca COVID. Ya, banyak anak-anak generasi Z yang tadinya itu mereka itu punya semangat loh, ikhwan. Gen Z itu sebelum COVID mereka itu termasuk yang banyak memenuhi majlis-majlis Jabodetabek. Kalau antum lihat, karena ana udah isi kajian di banyak tempat, ikhwan. Baik Jakarta, Bekasi. Ana lihat perbedaan yang cukup signifikan antara sebelum COVID dengan setelah COVID. Generasi Z ini, Gen Z ini, itu sebelum COVID mereka banyak memenuhi majelis taklim di Jaksel, di Bekasi, ya. Itu subhanallah. Tapi sekarang perbedaan drastis. Banyak dari mereka hanya mengandalkan kelas di internet, kelas efisien waktu dan seterusnya, efisiensi tenaga dan seterusnya. Orang-orang tua mereka tidak memotivasi mereka untuk ke majelis ilmu, nggak motivasi lagi. Tapi kenapa? Karena udah merasakan masa-masa rebahan waktu COVID, masa-masa enak, udah online aja lah. Ternyata lebih enak online, nggak capek-capek lah, irit duit juga. Tapi giliran ngumpul ke kafe itu, ya itu nomor 1 juga itu. Gimana? Kenapa perbedaan ini ada, ikhwan? Anda sampai ketika mungkin sebulan lalu, nggak sampai, ya entah sebulan lalu kapan, lupa. Bukan nggak lama lalu, ya hari Ahad. Mungkin bulan November mungkin, lupa. Itu anak ke Blok M Square isi kajian, dan di sana anak ngobrol dengan panitia. Terakhir anak isi kajian di sana tahun 2019, berarti sekitar 5 tahunan lalu. Dan beliau menceritakan sendiri bahwasanya ada perubahan yang sangat drastis sebenarnya antara dulu sebelum COVID dengan sekarang. Yang mana dulu di Blok M Square itu membludak, kalau kajian tuh membludak sampai luber, keluar tumpah orang-orang itu. Tapi sekarang enggak seperti dulu, jauh. Dan ketika anak situ jauh anak rasakan. Dulu maghrib anak isi kajian di sana 2019 banyak
orang itu. Sekarang seperempatnya pun nggak nyampe, subhanallah. Apa sebabnya? Online, betul. Type online, ngaji online. Ada streamingnya, udahlah nggak usah ke majelis. Inilah mental yang membuat dia malas sebenarnya. Ada majelis ta'lim dekat, online aja. Karena ada live streamingnya. Online itu buat orang jauh. Atau orang yang nggak dapat akses ke majelis taklim secara offline, itu baru online. Adapun yang ada majelis taklim dekat, beda kecamatan doang, nggak mau ikutan, ini generasi pemalas nih. Tapi kan saat yang efisiensi waktu apa efisiensi antum? Antum jalan ke majelis taklim, itu di antara bagian dari jihad antum. Ada pahala di situ. Makanya sekarang Gen Z itu nggak bisa antum berikan reward atau apa secara material atau kecuali sekarang kembali tanamkan yaitu ihtisab, yaitu nyari pahala dari Allah. Gitu, Pak. Bikin mindset kan ke anak-anak generasi sekarang itu nyari pahala di sisi Allah, karena antum nggak bisa ngasih mereka sesuatu dari materi yang mereka itu merasa mudah kok dapetin materi itu. Tapi mindset kan karena Allah, karena lillahi ta'ala. Gituin terus sampai tumbuh kesadaran sehingga menjadi anak-anak yang rajin lagi. Begitu ikhwan. Maka ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jazan atau wala ta'jizanna. Dan janganlah engkau betul-betul lemah. Ya. Harus semangat dalam kebaikan dunia dan atau akhirat, agama atau keduniaan. Sebelumnya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sebelum wasta'in billah, minta tolonglah pada Allah. Nah, ini dia nih. Ini di antara syifa dan penyembuh akan kemalasan kita, gitu loh. Kalau kita itu malas, minta tolong sama Allah. Ya, minta tolong sama Allah. Beneran, kalau kita malas akan urusan akhirat, ibadah, ilmu syar'i atau amal saleh. Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Kita nggak bisa depend on ourselves gitu. Kita bertumpu pada diri kita sendiri, nggak bisa. Minta tolong sama Allah yang membuat kita bisa istiqamah. Jadi wa ihris ala ma yanfa'uk, berhasratlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolong pada Allah. Wala ta'jazan atau wala ta'jiz, wala ta'jaz itu beda-beda pembacaan dan itu tidak masalah. Jangan engkau lemah. Jangan engkau lemah. Di sini masuk ke dalam kelemahan yaitu at-takasul, yaitu malas-malasan. Kemudian adamul hazm wal azimah, tidak memiliki kekuatan azam, kekuatan tekad. Malas dan enggak punya main atau aim atau goal, enggak punya tujuan, enggak punya sasaran. Lemah ini. Ini ajiz, dan Rasulullah melarang kita seperti itu. Jangan. Al-mu'min al-qawi ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Orang beriman yang kuat khairun, lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif. Ya. Maka hendaknya kita minta tolong sama Allah, kemudian jangan bersikap lemah. Jangan bersikap lemah. Nah, kemudian di sini kalimat-kalimat ini menjadi syifa dan obat yang bisa kita jadikan tuntunan dan bisa jadikan modal menasihati generasi di bawah kita, jemaah. Anak-anak kita, adik-adik kita. Sekali lagi, antum nggak bisa untuk generasi Z ini, kita nih orang yang di atas generasi Z atau milenial atau mungkin boomer, itu nggak bisa kita sekarang memotivasi anak hanya dengan materi dunia. Karena apa? Mereka lebih tahu daripada antum tentang teknologi dan dunia. Kita ini tertinggal sama Gen Z. Mereka tahu Pak tentang teknologi, Pak. Antum misalnya ditanya, Pak, Botswana di mana, Pak, ya? Antum masih mikir panjang di mana ya? Gen Z langsung nyari di ChatGPT, Botswana, gampang. Lebih cepat tahunya. Antum nunggu 2 hari sampai tahu, dia cuma 5 detik tahu. Kita ketinggalan dalam masa dunia sebenarnya. Ini anak-anak ini mereka bekal ke depan untuk bisa menempuh dunia, insya Allah kalau dibenahi dengan baik. Sebenarnya mereka orang-orang hebat ini. Cuman emang arahan yang belum nih, gitu loh. Harus diarahin. Tapi diarahinnya bahaya kalau misalnya kita nggak ngarahin mereka ke Allah Azza wa Jalla. Makanya hadis ini solusi banget, Pak. Bilang ke anak-anak, kamu harus semangat, ihris ala ma yanfa'uk. Hal yang bermanfaat buat masa depan kamu, nak. Wasta'in billah, minta tolong pada Allah.
Minta tolong pada Allah. Kamu jangan malas, jangan lemah. Minta tolong pada Allah, semangatin anak di situ. Anak lagi sekolah, mau sekolah, semangat di situ. Minta tolong nak pada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika anak tersebut, anak zaman sekarang sama anak zaman dulu sama-sama manusia, sama-sama punya akal, punya hati, punya nurani. Ana masih ingat jemaah, ketika ibu ana dulu waktu anak kelas 1 SD. Waktu udah berapa 30 tahun udah lama sekali. Itu ketika itu masih teringat di benak sampai sekarang. Ketika setelah sarapan berangkatkan kita jalan kaki. Ya, jalan kaki menuju sekolah. Anak-anak jalan sendiri. Enggak dianterin, maka ibu anak bilang, kalau misalnya kamu takut akan sesuatu di jalan, bilang bismillah. Bilang bismillah, minta tolong sama Allah. Itu kata ibu anak itu. Waktu 1 SD masih ingat itu. Maka kemudian anak pun jalan dan anak mengucapkan bismillah di situ, bismillah. Kalau anak enggak takut apa-apa, tapi pengen aja Ustaz bismillah. Kemudian di pasar ada pasar kaget ketika itu. Kan kalau antum tahu ada Kalibata, anak kan asli situ. Ada Kalibata, belakang mall itu ada Rawajati Timur. Nah, anak orang situ. Tapi antum enggak usah ke situ karena anak enggak tinggal di situ sekarang. Nah, di situ ada pasar kaget. Itu pasar itu udah lama, Pak. Dari zaman dulu pasar itu. Cuman dulu pagi doang ada pasar. Siang sama sorenya udah kayak sepi dulu, sepi. Sekarang memang rame kalau sekarang. Itu pagi-pagi pasar, pasar banyak yang dagang situ, pasar kaget, pasar pagi gitu. Anu situ. Di jalanan itu namanya masih 1 SD zaman dulu. Ya kan nggak tahu apa-apa, nggak kayak anak SD zaman sekarang. Jalan aja gitu pakai biasa anak SD kan dulu pakai celana merah pendek kayak gitu kan, anak SD Jakarta gitu pakai celana pendek merah, pakai ini putih gitu kan. Pakai tas jalan. Ana yang teringat adalah pesan ibu Ana, baca bismillah kalau kamu takut akan sesuatu. Maka Ana baca bismillah. Walaupun Ana nggak takut apa-apa, Ana baca bismillah. Terus di jalan itu ada orang tua, kakek-kakek. Itu dia kemudian tahu anak-anak siapa. Terus dia nawarin jasa, mau nyebrang gitu, pakai bahasa Betawi gitu. Iya, iya. Ya, gue sebarangin gitu, diseberangin sampai ke lapangan belalang. Ada lapangan namanya lapangan belalang. Dekat sekolahan lah gitu. Diseberangin sama beliau. Itu momentum sebenarnya kayak nggak ada harganya gitu loh, kayak seolah-olah zahirnya sesuatu yang biasa sama orang tua kan ada anak kecil tolongin gitu loh. Tapi ternyata itu sangat membekas sampai sekarang ya kawan. Sampai sekarang kalau ingat membekas itu. Apa membekasnya? Korelasi antara nasihat seorang tua kepada anaknya yang simple sederhana, kalau kamu takut minta tolong sama Allah, baca bismillah. Nanti akan ada yang nolong. Kemudian Allah takdirkan ada yang nolong walaupun anak sebenarnya nggak begitu butuh-butuh amat, tapi kejadian ini melekat kemudian karena korelatif gitu, connecting gitu loh kejadian ini. Nah kadang kita sebagai orang tua kita nasihatin anak, marah ngomel, kamu sih gini-gini, anak malah justru makin kesel, nggak enak, males gitu. Tapi ketika anak tuh bilang ke anak yang sudah sekolah ya, yang udah mulai berpikir ke Allah, terus kemudian Allah takdirkan suatu kejadian yang membuat anak ini berpikir, itu membekas sampai tua, diingat sampai tua. Bahkan setelah wafatnya orang tua, mungkin anak ini akan mengingat dan mengenang kebaikan orang tuanya ini, kebaikan. Kemudian pas pulang, anak cerita ke ibu, tadi ada yang nolong, gini, orang tua gini bentuknya. Oh itu namanya Bang Ibung namanya gitu katanya. Namanya Bang dipanggil Bang orang tua ya. Tapi orang tua zaman dulu kan kadang-kadang gitu dipanggil Bang. Ibung, nggak tahu nama asli siapa Ibung, bukan Ibung nama asli, tapi sebutannya di Betawi ketika itu Ibung, Bang Ibung gitu. Oh, sampai sekarang itu pertama kali dan terakhir kali Anda ketemu dengan orang tua itu. Semoga Allah rahmati beliau, pasti udah wafat sekarang. Kalau masih hidup berarti masya Allah. Itu di zaman itu aja wajahnya wajah kolonial, apalagi sekarang gitu kan. Jadi udah wafat. Semoga Allah rahmati beliau atas jasanya kepada anak yang mungkin sedikit tapi itu berefek pada diri anak. Itu seperti itu. Maka Nabi SAW mewasiatkan itu. Lihat bagaimana wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Ya. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tujahaka, dan seterusnya. Wasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Lihat. Di sini Ibnu Abbas masih belum balik ketika itu, masih kecil. Rasulullah mengaitkan nasihatnya tentang Allah, tentang agama. Banyak orang-orang liberal sekarang bilang, ya ampun anak kecil diajarin ke Allah, kan belum nyampe. Belum nyampe, batokmu itu belum nyampe. Kalau antum orang liberal emang nggak nyampe karena bahlul ya. Tapi kalau misalnya anak-anak muslimin yang terdidik, mereka nyampe dari kecil mereka, bahkan dari usia sebelum tamyiz, sebelum sholat
sebelum sholat, sebelum sekolah bahkan, itu bisa kita tanamkan cinta pada Allah Azza wa Jalla. Wasta'in billah wala ta'jizan. Kemudian kata Nabi SAW, wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza lakadza. Jika ada yang menimpamu dari suatu musibah, kesulitan, keburukan, maka jangan kamu katakan, duhai sekiranya aku berkata dahulu aku begini begitu. Walakin qul, tapi katakanlah qadarullahi wa ma syafa'ala. Ada dua versi, imma antum katakan qadarullahi wa ma syafa'ala, dalnya tanpa tasdid. Qadarullahi wa ma syafa'ala, itu bisa, atau antum katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Qaddarallahu, kalau dalnya ditasdidkan maka huruf ha dalam lafaz jalal Allah itu dhammah. Qaddarallahu atau qadarullahi. Jadi qaddarallahu, da'nya ditasdidkan, fathah ditasdidkan, dan ra-nya fathah. Kemudian kalau kayak gitu bentuknya, maka lafal jalal Allah haknya dhammah. Qaddarallahu wa ma syafa'ala. Atau versi kedua. Kalau versi kedua, maka dalnya tanpa tasdid, fathah tanpa tasdid. Qadaru, ru dhammah. Qadaru dhammah. Qadarullah, lafal jalal Allah haknya sini kasrah. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ya, kadang-kadang di WhatsApp atau teman-teman itu kadang-kadang salah dalam qadarallahi, salah. Atau qadarullahu, salah. Benar, qadarallahu atau qadarullahi gitu. Ya. Begitu. Maka katakan qaddarallahu wa ma syafa'ala. Apa artinya qaddarallahu wa ma syafa'ala? Allah Ta'ala telah mentakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Itu makna dari qaddarallahu ma syafa'ala. Kalau qaddarullahi wa ma syafa'ala, ya serupa dengan itu, yaitu ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki Allah Ta'ala perbuat. Kan enak kalau kayak gini, kita nisbatkan udah pada Allah Azza wa Jalla. Ya udahlah, ini udah bagian dari takdir, nggak usah banyak kisah deh, capek ngomongin tentang masa lalu. Tapi kan coba dulu, kan masih aja. Nggak ada habisnya kalau kita menyesali masa lalu. Benar, nggak ada habisnya. Bahkan menyesali masa lalu itu sama dengan membuat masa kini akan tersesali juga, gitu loh. Menyesali masa lalu akan membuat masa kini tersesali juga. Karena apa? Antum menyesali masa lalu sama dengan membuat masa kini antum nggak ada manfaatnya. Sekarang fulan cerita tentang masa lalunya yang buruk, dia nyesel terus. Antum habis 1 jam cerita tentang jeleknya masa lalu antum menyesal di situ. 1 jam itu benefit apa yang antum dapatkan selain keluh kesah dan kekesalan? Maka 1 jam berikutnya antum akan nyesel karena 1 jam sebelumnya itu antum telah buang, antum telah sia-siakan hanya untuk menyesali dan gak ada manfaatnya. Coba kalau misalnya kita katakan qadarullahi wa ma syafa'ala atau qaddarullahu wa ma syafa'ala. Udah, itu takdir Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena lafal law, seandainya, sekiranya, dengan maksud tahassur dan nadam, al-hasrah, yaitu menyesali saja, maka itu membuka amalan syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya, mengatakan seandainya, sekiranya, kalau saja, itu tidak berhenti di situ, melainkan akan ada nanti cabang-cabang yang belum habis sampai antum menyerahkan semua ini kepada Allah. Iya, antum mengatakan, coba kalau dulu kayak itu, dikira kalau udah selesai kalimat itu nggak ada efeknya. Ada efeknya ke hati antum, akan berimbas menuju ke berikutnya nanti. Ngomong jelek lah, misuh-misuh lah, ngomong jorok lah, mulai menggugat takdir lah, atau kemudian malas beramal gara-gara menyesali masa lalu. Lihat orang-orang yang terpenjara di kamarnya sambil menangisi masa lalu. Coba, produktif nggak? Enggak. Kita itu muslim produktif sih, kita minimal mencari ilmu, menambah amal, itu produktif. Lah kalau cuma nangis doang, memproduksi air mata, terus nggak mau makan, mengurung diri di kamar, terus habis itu ke pojok, habis itu kesurupan,
Coba produktivitas apa seperti ini gitu loh. Kemudian curhat, padahal cuman apa? Kucingnya mati, cuman gitu doang. Hal-hal yang sebenarnya sepele. Subhanallah. Atau cuman apa? Diputusin atau ditolak sama fulana, atau pas mau ngelamar anak orang ketemu bapaknya, kemudian bapaknya nyuruh tutup pintu dari luar, ya. Apa harusnya? Tolong nak, bisa nggak tutup pintu dari luar gitu. Terus mikir, maksudnya Pak, masa nggak ngerti, tutup pintulah dari luar, ya. Apa artinya tutup pintu dari luar? Pergi pulang sana, tutup pintu dari luar, kan tutup pintu dari luar, bukan dari dalam, tutup pintu dari luar. Bisa nggak nak? Kayaknya udah lama di sini, bisa nggak tutup pintu dari luar? Akhirnya mikir di rumah, ternyata itu bahasa penolakan halus tapi tajam. Maka kemudian dia nangis sampai besok, sampai nggak mau nikah lagi. Saya pokoknya maunya sama dia aja. Ya subhanallah. Kayak nggak ada stok lain gitu loh. Ya, subhanallah. Maka ini gimana? Menyesal, nggak produktif. Islam Muslim nggak gini. Muslim nggak gini. Masih ada amalan lain, masih ada pilihan lain, masih ada tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang memilihkan buat dia yang terbaik. Gitu Pak. Ya, kita punya nanti anak-anak yang mungkin perempuan, gadis yang kalau udah frustrasi, ada kepikiran ini itu, nggak mau makan, nggak mau minum obat, nggak mau tidur, nggak mau apa, diem aja bengong, itu membuka pintu syaitan. Karena kadang-kadang bilang, seandainya bisa, nggak ada habisnya, ikhwan. Maka nasihati anak-anak kita, terutama generasi yang sekarang ini, yang mana mereka itu kalau udah frustrasi itu kadang lebih ekstrim daripada masa-masa kita dulu. Mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar logika kita sekarang. Maka hati-hati terhadap anak-anak sekarang, karena mereka mungkin memang sudah zamannya kayak kata Pak Rosadi, ya udah beda zamannya. Begitu juga treatmentnya, ya kita bedakan, tetapi tetap dengan di atas dasar syariat. Dan jangan terlalu melembekkan anak, karena kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jizan. Jangan lemah, berhasratlah, buat anak-anak semangat supaya mereka betul-betul menjadi usia kedua setelah wafatnya kita. Barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.